Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Febriani Deborah Pangemanan. Di sini saya akan menjelaskan cara mengolah data menggunakan Smart PLS. Langkah yang pertama yaitu kita input data kuesioner kita ke dalam lembar Excel. Seperti ini. Di dalam contoh ini saya memiliki 3 variabel. Di antaranya 2 variabel yang mempengaruhi 1 variabel dengan sampel sejumlah 48. Yang pertama, kita fokus pada tabel pertama ini. X1.1, X2.2 dan seterusnya. Nah, ini merupakan singkatan dari variabel kita. Nanti jadi bisa diisi sesuai dengan keinginan kita. Pada prakteknya, misalkan kita memiliki judul skripsi dengan judul motivasi, disiplin kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan M1, M2, dan seterusnya. Untuk motivasi itu X2 ini bisa diganti menjadi disiplin atau bisa memakai DP1, DP2 dan seterusnya. Lalu kita bisa memakai kinerja karyawan yang dengan singkatan KK, KK1, KK2 dan seterusnya. Setelah teman-teman menginput data ini, hal yang selanjutnya dilakukan teman-teman itu menjumlahkan atau baris skor kalian seperti ini. Nah, ini jumlah dari keseluruhan data kuesioner variabel. 1, tujuannya yaitu untuk mencari korelasi. Tentu saja sebelum kita memasuki ke dalam Smart PLS, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu prediksi atau gambaran secara luasnya mengenai data kita. Nah, teman-teman apabila melihat data ini, ini adalah data korelasi dari indikator baris pertama dan ini adalah rumusnya. Korel A2 dibagi H49 dan E2 atau jumlah dibagi E49 dan hasilnya adalah Nah, ini begitu juga seterusnya. Variabel kedua juga sama seperti itu. Hal ini bertujuan untuk memeriksa data kita sesuai atau belum, untuk melakukan korelasi perhitungan di Smart PLS. Nah, apabila kita lihat pada data ini, di sini banyak memiliki korelasi yang di bawah rata-rata Smart PLS. Smart PLS bisa memiliki perhitungan minimal 0,6 dan di bawah 0,6 tidak dapat dihitung oleh Smart PLS atau dikatakan tidak valid. Meskipun begitu, mungkin ini kasus seperti ini akan saya bahas mendetailnya di video selanjutnya. Oke, ketika teman-teman sudah menginput data dengan format seperti ini, teman-teman bisa, dan menurut teman-teman data Anda sudah sesuai, siap untuk dimasukkan ke dalam Smart PLS,
maka kita perlu lembar baru, lembar Excel baru. Bentuk seperti ini. Nah, anggap saja ini lembar baru ya, seperti ini. Oke, lalu kita copy paste variabel-variabel ke lembar baru. Oke, kita masuk ke lembar baru. Nah, seperti ini. Seterusnya sampai ke variabel terakhir. Sebagai catatan, apabila teman-teman di dalam lembar ini masih menggunakan tabel atau masih ada tabelnya, maka bisa dipastikan Smart PLS-nya nanti tidak bisa membacanya dengan baik, atau bisa bahkan error bacanya. Teman-teman sudah sampai pada lembar ini, maka teman-teman bisa menyimpannya to save as. Nah, di sini teman-teman harus merubah format save-nya dengan CSV di Medit, karena hanya format ini yang bisa dibaca oleh Smart PLS-nya. Apabila teman-teman sudah menggantinya, maka tinggal diketik save-nya. Karena saya sudah meng-save-nya, setelah di-save ya langsung bisa masuk ke lembar Smart PLS-nya. Nah, ini adalah lembar awal Smart PLS. Di sini ada 3 Windows. Yang pertama menurut saya yaitu ini layarnya ya. Pertama itu yang di bawah ini adalah indikator, di sebelah kanan ini yang lebar. Nah, ini akan berisi inputan nanti yang akan kita lakukan. Nah, untuk awalnya kita fokus ke sebelah atas kiri layar kalian di sini, dan file edit melihat tema menghitung info dan bahasa. Pada langkah awal kita perlu memasukkan proyek baru. Nah, ini kita memasukkan sesuai dengan nama proyek kalian, atau bisa dibilang diisi dengan kemauan teman-teman sendiri ya. Di sini saya mengisi contoh 1. Lalu kita bisa klik OK pada Windows yang pertama ya. Klik 2 kali untuk mengimpor data ini. Kita klik 2 kali, maka kita akan dibawa ke folder dan cari data. Yang kita save tadi, kita pilih OK. Oke. Di sini akan terbaca seperti ini formatnya. Kita lihat pada Windows yang lebih lebar ini. Nah, apabila teman-teman telah sampai di titik ini, itu bisa pastikan data tidak memiliki kesalahan. Data tidak memiliki error dan bisa dilanjutkan penelitian untuk selanjutnya. Kita kembali ke Windows pertama. Di sini kita melihat gambar biru dengan kuning, dan kita klik 2 kali. Lalu kita akan dibawa ke Windows ketiga atau kecil di bawah ini. Nah, di
Sini adalah window yang berisikan indikator atau ketika nanti kita sudah menginput bisa diisi dengan hal-hal lain seperti algoritma, PLS. Oke. Selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu copy paste. Kita copy paste. Kita blok dulu X1 kita atau variabel 1 kita, lalu klik dan tahan hingga bisa klik move. Nah, seperti ini. Nah, kita bawa ke window yang lebar ini, kita lepas. Nah, dan ini variabel pertama kita. Lalu selanjutnya variabel kedua dan ketiga. Untuk variabelnya teman-teman perlu menginput harus sesuai dengan korelasi Y. Apabila teman-teman ingin merubah format ini untuk kanan kiri ke depan bisa klik kanan, sini sudah ada gambarnya untuk menghubungkan korelasinya untuk nanti dihitung oleh Smart Flash. Oke, di sini kita memiliki sub menu di bawah. Menu file ini diedit, kita pilih menghubungkan agar terhubung korelasinya yang kita klik tadi, misalkan X1. Ya, misalkan X1 mempengaruhi Y, X2 mempengaruhi Y. Kalau sudah berubah warna seperti ini, berarti korelasi telah terhubung dan bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke teman-teman, sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.